setengah nubuat karena dia sudah mau mendaftar ke STM Jawa. Amin. Yang paling kecil di antara kita. Dia ipar saya orang Ambon. Adik saya, istri, adik bungsu saya yang pertama, dia yang kelima. Pada suatu kali waktu, saya sering melihat bahwa kehadiran di lapangan voli itu memberikan impartasi semangat buat rekan-rekan yang lain. Gitu. Karena teman-temannya itu merasa bahwa kalau nggak ada dia, nggak ada lo, nggak rame. Maksudnya, kalau dia sudah ada, semangat yang lain juga ada. Ya. Nah, mungkin kita juga harus memiliki hidup yang berdampak seperti itu. Kehadiran kita memberikan pengaruh di dalam segala situasi dan keadaan apapun itu. Nah, saya ingin membawa kita untuk melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ini sudah sering kali kita bahas. Dikatakan oleh firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Banyak kali orang menginterpretasikan kebenaran firman Tuhan ini berkaitan dengan di mana kita membangun iman. Dan kalau bicara tentang batu karang, itu selalu dirujuk kepada oknum kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Tetapi analogi ini bukan hanya berbicara tentang itu. Memang kita tidak bisa menyangkali bahwa kita membangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Namun dalam penafsiran Alkitab atau di dalam ilmu telaah Alkitab, ada satu statement yang bagus untuk selalu mengingatkan kita, yaitu bahwa context is the king. Context is the king. Latar belakang adalah raja. Dan untuk mengetahui apa dasar firman Tuhan, apa dasar Kristus menyampaikan hal ini, pertama udah jelas bahwa kekristenan itu harus dibangun di atas Kristus. Tetapi ada awasan di situ bahwa memang tidak ada alternatif lain. Tidak ada alternatif lain bagi kita sebagai orang percaya untuk menjadi kuat, untuk memiliki daya tahan yang luar biasa, untuk memiliki kemampuan impartasi yang tinggi, ialah dengan memberikan awasan kepada kehidupan kita. Di dalam konteksnya, dalam ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Gereja Tuhan harus memahami hal ini, bahwa agar supaya kita menjadi kuat, firman Tuhan menginginkan agar supaya kita membangun iman kita, membangun pengetahuan kita, membangun knowledge kita. Itu di atas kebenaran firman Tuhan dan Kristus. Karena itu adalah dasar yang sangat teguh dan kuat. Ingat, tantangan kita adalah
nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini, kalau kita bawa analoginya, nabi-nabi palsu ini datang, lalu kemudian membawa pengajaran, dan orang yang berpijak di atas pengajaran itu tidak berpijak di atas pijakannya kokoh dan kuat. Karena kita tidak bisa memisahkan, kita tidak bisa mengabaikan kekristenan kita dari pengajaran yang benar. Di sini ada jemaat lain selain anggota Kimchi? Ada? Saya anggap tidak ada. Saya sering berkata bahwa ada banyak yang kita kira sama dengan kita, tetapi sebenarnya tidak sama. Saya tidak usah sebut, berbahaya kan? Saya berurusan di Polda, masih tidak bertemu. Tolong, kita selalu bicara. Contoh konkretnya, kita menganggap kita dengan orang atau kelompok Kristen itu sama. Apanya yang sama? Baptisan kita juga beda. Kita tidak melandaskan kita baptisan kita dan kita berikan baptisan itu kepada anak kecil. Kita tidak mengakui keotentikan, kealkitabiahan daripada cara tersebut. Lalu di sisi lain, kita menganggap bahwa kita sama dengan mereka, sama di dalam beberapa hal, tetapi beda di dalam banyak hal yang prinsip. Karena sebuah penyimpangan kecil akan menyebabkan kehancuran besar. Pesawat Challenger yang meledak di Cape Canaveral, Cape Kennedy, beberapa tahun yang lalu, itu disebabkan oleh karena kesalahan kecil. Karena pada peluncur roket itu yang semuanya sudah dianggap sempurna, ketika harus melepaskan salah satu bahagian roket peluncurnya, terjadi tegangan yang sangat tinggi sehingga membuat cincin katup yang mengatuk, yang mengikat roket peluncur itu meleleh sehingga mengeluarkan bahan bakar yang akhirnya meledakkan seluruh astronot yang ada di dalamnya tewas, termasuk astronot wanita yang bernama Krista Nicole. Itu disebabkan oleh karena apa? Itu disebabkan oleh karena sedikit kesalahan. Jadi jangan mengatakan bahwa kita hanya memiliki sedikit perbedaan. Ya. Orang Chinese bilang Qing Chai La, Tang Chai La. Nggak bisa, saudara. Sekalipun itu sedikit, para founding fathers kita di Gereja Gemeja Indonesia, Dr. A.D. Simpson, Dr. A.W. Tozer, Dr. Robert Alexander Jeffrey, sampai kepada pimpinan-pimpinan kita hari ini, semuanya mengikatkan diri mereka pada konsistensi yang kuat terhadap doktrin gereja yang benar. No excuses, tanpa pengecualian sama sekali. Doktrin itu harus kita pegang. Mungkin jumlah kita sedikit, tapi saudara yang kekasih, sekalipun kita sedikit secara kuantitas, tetapi harus hebat di dalam kualitas. Amin. Jangan takut
kalau kita harus berbeda demi mempertahankan doktrin yang benar. Di dalam berbicara tentang doktrin itu ada dua hal penting. Yang pertama, waktu kita melihat sebuah permasalahan, kita melihat ini dalam pandangan doktrin secara literal atau relatif. Apakah hal ini literal? Kalau ini literal, nggak bisa dirubah. Percaya Yesus selamat, nggak percaya Yesus binasa. Itu literal dan absolut. Tetapi kalau kita berbicara tentang kebenaran doktrin-doktrin yang lain, misalnya saja hal yang kita anggap mungkin itu adalah literal seperti baptisan, ternyata itu masuk dalam kategori relatif. Karena ada yang masuk ke Firdaus tanpa melalui baptisan, bukan? Oh, nggak bisa Pak, itu pengecualian. Saya bilang kalau Tuhanku buat pengecualian, Dia tidak adil. Karena Kristus tidak akan melanggar keadilan pribadinya. Dia tidak akan mendustai keadilannya. Dia konsisten terhadap, seperti dikatakan dalam Timotius, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Ya kan? Apalagi jika kita tidak setia, Dia tidak bisa mengubah dirinya menjadi tidak setia. Demikian pula dengan keadilannya. Jadi kalau di dalam hal-hal yang bersifat relatif, kita harus berpikir bahwa kita tidak boleh menyangkali konsistensi kita kepada hal-hal yang literal. Bahayanya adalah ada orang yang merasa bahwa dia berdiri di atas doktrin yang benar, tetapi ketika serangan badai dan banjir itu datang menerpa dia, dia akan segera gugur karena pijakannya tidak kuat. Gereja Kemenjil memiliki sebuah keunggulan. Dan keunggulan kita adalah pada penerapan doktrin yang benar. Saya memiliki sebuah pergumulan di dalam diri saya. Satu kali waktu kalau Tuhan berikan kesempatan, saya ingin melakukan sesuatu. Karena usia sekarang, usia saya sudah menuju 65. Jadi jangan harap dicalonkan lagi jadi ketua. Ya, pada tahun 2026 saya sudah mau berusia 67-68 tahun. Ya, nggak bisa lagi kecuali amandemen. Saya tidak berharap lagi. Saya lebih senang kemudian hari saya pergi ke Maluku Utara, lalu kemudian kita di sana kita diskusi, kita membangun sumber daya manusia, pergi ke Toraja, pergi ke Mamasa, pergi kemana, semuanya. Pak Hoki aja yang masih sakit-sakit jantung masih bisa sampai di sana. Masa saya nggak bisa? Amin. Amin. Oleh sebab itu, saudara, ada satu hal yang menggelisahkan hati saya, ialah bahwa ketika para pemimpin gereja Kemenjil tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran firman Tuhan secara baik dan benar. Ajak jemaat kita untuk dibangun di atas dasar yang teguh. Waspada terhadap nabi-nabi palsu, saudara. Saya tidak lama lagi berhenti. Saya tutup saja, saya punya catatan. Karena tidak pakai catatan, saya baca apalagi pakai catatan. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa pengajaran-pengajaran ataupun TikTok, YouTube, dan lain sebagainya itu mengajarkan bahwa persepuluhan tidak berlaku lagi. Saudara aminkan itu? Kenapa?
Harus ada dasar ilmiah. Berdasarkan pada Alkitab. Mereka juga membantahnya berdasarkan Alkitab. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua, bahaya ini kalau seandainya dikonsumsi oleh generasi muda yang tidak punya dasar pemikiran Alkitab ini. Apa yang terjadi dengan ekonomi gereja? Terpaksa bendahara umum nombok. Gitu. Siapa bilang persepuluhan tidak berlaku? Mereka bilang ada pengkhotbah yang mengatakan dia berdiri di depan tembok ratapan lalu mengatakan perpuluhan, karena saya sudah mengatakan kepada orang-orang pemimpin orang Yahudi, para rabi, apakah kalian melaksanakan persepuluhan atau tidak? Mereka menjawab, kami tidak melaksanakannya lagi. Tetapi apakah itu barometer bahwa orang-orang Yahudi tidak melakukannya? Lalu untuk apa Maleakhi pasal yang ketiga? Untuk apa kitab Maleakhi itu diberikan? Kitab Maleakhi itu diberikan untuk menegur bangsa Israel, karena kalian sudah terlalu lama tidak melaksanakan kewajiban itu. Pada ayat yang sebelumnya dikatakan oleh firman Tuhan, pada ayat yang pertama, pada ayat yang keempat Maleakhi pasal yang ketiga, Tuhan ingin memulihkan orang-orang Lewi supaya mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Selama ini orang-orang Lewi tidak melaksanakan pekerjaan mereka. Orang-orang Lewi turun membuka ladang dan mencari nafkah dengan beternak. Yang sebelumnya orang-orang Lewi tidak melakukan hal itu. Dan Tuhan melihat dari ketinggian bagaimana imam-imam di bait Allah itu tidak lagi menjalankan fungsinya sebagaimana biasa. Tidak lagi berdiri untuk menyerahkan persembahan, lalu kemudian menyerahkannya dalam keadaan yang kudus dan benar. Tuhan kecewa melihat bangsa Israel dan dia katakan, telah dari zaman nenek moyangmu kalian telah ingkar untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Mereka mengatakan, dengan apakah kami menipu? Bayangkan Tuhan sampai bisa bilang kepada bangsa Israel, kamu penipu, kamu pencuri. Ini yang tidak dilihat oleh para pengajar-pengajar itu. Sekali lagi, konteks is the king. Mereka seharusnya baca dari atas dan melihat mengapa Maleakhi ini ditulis. Maleakhi ini ditulis karena bangsa Israel telah lama meninggalkan kewajiban mereka memberikan persepuluhan. Oh, itu kan dulu jintan dan berbagai macam yang diberikan. Sekarang tidak ada itu lagi. Memang dulu juga tidak ada motor Yamaha. Dulu para imam tidak perlu uang untuk cicil motor Yamaha. Sekarang gembala, sekarang gereja. Dulu mereka mau berbakti di mana saja, seluruh Israel itu mereka punya. Dan kalau sampai hari ini orang-orang para pemimpin ibadah Israel, mereka tidak juga mendesak bangsa Israel untuk melaksanakan persepuluhan. Karena apa? Karena mereka disupport oleh pemerintah. Coba kalau pemerintahan Jokowi keluarkan peraturan memberikan support 50 juta setiap gereja di Indonesia setiap bulan. Masih ada enggak khotbah perpuluhan? Masih ada tidak? Enggak ada. Para imam-imam Lewi, mereka tidak lagi menuntut itu saat ini. Karena apa? Karena pemerintah Israel mensupport mereka. Tapi itu bukan berarti bahwa kewajiban mereka untuk memberikan persepuluhan batal. Sementara orang-orang itu di TikTok itu
Saya sebut dengan penyesat-penyesat itu. Itu orang-orang kurang ajar yang mengajarkan kepada generasi muda kita untuk tidak buat apa-apa bagi pekerjaan Tuhan. Mereka mengatakan begini, kalau memberikan persembahan bagi Tuhan, kenapa saya bicara dulu kan? Konteksnya kan ajaran sesat. Kalau memberikan persembahan kepada Tuhan, jangan cuma 1/10. Kalau perlu, beri lebih dari itu. Pernah dengar tidak? Pernah dengar tidak? Pernah. Kalau mau beri perpuluhan, jangan cuma perpuluhan, beri lebih dari itu. Sorry bos, Tuhan tidak minta lebih. Betul? Tuhan bukan cowokmu yang selalu berusaha minta lebih. Tuhan tidak minta lebih. Tuhan hanya minta 1/10. Titik. Itu pun tidak dilakukan dengan baik, bukan? Betul tidak? Dulu saya masih kasih perpuluhan saya kepada beberapa lembaga tertentu. Sekarang tidak. Dimarahin Ibu Grace. Bagus itu Ibu Grace tuh. Itu artinya saya sudah bertobat. Maksudnya bukan saya tidak memberi, tetapi kita harus ingat kewajiban kita. Tuhan tidak minta lebih, sudah. Orang-orang itu mengatakan kalau bisa beri lebih dari 10%. No, jangan. Tuhan tidak minta lebih. Tuhan hanya minta 10%. Sedikit atau banyak jumlahnya, 10%. Karena apa? Karena dengan melakukan hal itu membebaskan kita dari rasa kekhawatiran kita terhadap kekurangan yang mungkin kita alami. Firman Tuhan mengatakan, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan menurunkan hujan untuk membasahi tanah. Dalam analogi yang sama, Tuhan juga memberkati kita. Gereja Tuhan mau maju, saudara. Tadi saya bicara tentang panitia, bagus sekali pergi minta bantuan di mana-mana, itu juga boleh. Tapi bisakah pada satu kali waktu pemerintah Kota Ambon sedang buat satu acara dan gereja Gemeindil di sini memberikan sumbangan 50 juta untuk mereka? Sekarang kita balik. Ayo. Kalau kita minta dari seseorang, maka siapa yang harus tunduk duluan? Ya kan? Begitu dia dari sumber. Ibu, apa kabar ibu? Ya. Dan dari sumber lagi ibu. Ya. Tapi kalau kita yang sumpah, Pak Pendeta, wah diberkati sekali ketemu dengan Pak Pendeta. Karena dia tahu pulang pasti. Mari kita balik ini, saudara. Kita bukan tidak punya potensi. Kita bukan tidak punya potensi. Yakinkan dirimu, generasi muda, bahwa engkau mampu untuk melakukan sesuatu. Masalahnya waktu engkau sudah kaya, jangan kau tinggalkan gereja Gemeindil. Coba nanti sudah jadi pejabat, dia bilang, saya dulu sebenarnya gereja di gereja Gemeindil. Oh, saya tahu gereja Gemeindil, waktu muda saya ada di sana. Lu gimana saja? Saya punya pemain musik di gereja masih kecil-kecil. Satu tim, pinter-pinter main musik. Saya bilang sama mereka panggil saya Opa. Saya bilang, Opa, kasih kesempatan kalian melayani musik. Ingat, kalau kalian sudah pintar, kalian sudah besar, jangan pindah gereja. Kalian harus tetap melayani di sini. Kalian memulai pelayanan di sini. Jangan pindah, karena di gereja lain kalau dibayar 500.000 satu kali main. Tuhan bisa kasih stop kau main. Para guru-guru sekolah minggu, para pelayan-pelayan Tuhan,
Jangan sembarang-sembarang meletakkan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada. Itu sama dengan obat piring yang Tuhan sudah kasih buat. Jangan menganggap remeh apa yang Tuhan sudah buat bagi saudara. Hargai itu dengan sebaik-baik. Kami juga sebagai hamba Tuhan senior sudah lama kalau ada masalah rasa bercanda Tuhan, udah deh Tuhan, cukuplah Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Tidak ada profesi yang paling enak untuk ditembak selain pendeta. Banyak orang berani sama pendeta, kenapa? Karena dia tahu pendeta tidak balas. Ada pemuda yang tampar pendeta yang habis khotbah, tampar pikir. Pendeta bilang, kenapa kau tampar saya? Kita ini takut datang, tampar pikir, Bapak kasih ke kita. Bapak pendeta bilang lagi, kita bikin konsistori. Sampai di konsistori itu. Jadi, kau yakin bahwa firman Tuhan itu benar dan harus diterapkan di hidup Bapak? Ada. Masalahnya kau lupa. Ada satu ayat yang mengatakan apa yang kau tabur itu juga yang. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita juga bangun generasi. Beri kesempatan kepada generasi muda kita. Ya, berikan kesempatan kepada mereka juga untuk maju. Doakan mereka supaya mereka juga nanti akhirnya menggantikan semua pejabat-pejabat yang ada di sini. Gereja kita ini adalah kecil. Gereja kita ini besar. Dan bendaharanya banyak uangnya. Kalau ini semua menjadi pejabat-pejabat, Ambon akan kirim 500 juta setiap bulan. Jangan lupa lewat wilayah. Baik saudara yang kekasih, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Banyak hal yang akan meruntuhkan hidup kita, meruntuhkan pelayanan kita. Hanya saja bangun pendidikan, pengajaran, pemahaman kita di atas pengajaran doktrin yang benar. Di luar itu berseliweran begitu banyak pengajaran yang sesat. Sebelum engkau terima itu dan bangun dirimu di atasnya, tetapi kemudian hari engkau akan dihempaskan oleh badai dan banjir. Berpijaklah kepada pengajaran Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu.